Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tidak terasa kita telah memasuki bulan November. Nah, hari ini kalian akan memuji menyembah bersama Kak Dia dan Kak Konli. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah.
yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di minggu pertama ini tema kita adalah Tuhan di pihak kita. Nah, sebelum kita menyanyi, bagaimana kan Konli kalau kita yel-yel dulu? Oke, biar kita lebih bersemangat. Kidom Kids, Yes. Kidom Kids, I. Kidom Kids, Yes, I am. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kisah Alkitab hari ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Baik adik-adik, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus untuk semua yang terbaik yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kami minta hikmat Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami cerita firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, senang sekali pagi hari ini Kak Yohan kembali lagi berjumpa dengan adik-adik sekalian, di mana hari ini kita sudah berada di minggu pertama bulan November. Wow, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan tidak lama lagi tahun baru. Wah, sepertinya cepat sekali. Tetapi satu yang Kak Yohan percaya, kita semua tetap dalam kesehatan, dalam kekuatan yang Tuhan berikan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ya, seperti firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar dari suatu cerita firman Tuhan, kisah tentang Nabi Elisa, bagaimana ia melawan orang Aram waktu itu. Ya, terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 23. Nanti kita adik-adik dapat membacanya. Kak Yohan akan secara singkat saja bercerita bagaimana kisah ini. Dan seperti di awal tadi Kak Yohan bilang, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan selalu di pihakku. Ya, sekali lagi super kebenarannya adalah Tuhan selalu di pihakku. Ya, adik-adik, ketika itu Nabi Elisa ini adalah seorang pendamping atau pelayan dari Nabi Elia waktu itu, sebelum Nabi Elia terangkat ke sorga. Ketika Elia terangkat ke sorga, maka Elisa lah yang menggantikan Elia sebagai abdi Allah di bangsa Israel. Jadi Elisa waktu itu setelah Elia terangkat ke sorga, di sana orang-orang melihat bahwa Elisa sudah mendapatkan roh dari Elia, sehingga mereka percaya kepada Elisa adalah seorang abdi Allah. Kemudian perjalanan Elisa hari demi hari, dan tiba saatnya ketika waktu itu, waktu orang Aram sementara berperang melawan orang Israel. Waktu itu Raja Aram menyuruh semua pasukannya turun untuk menghadang semua orang Israel ke segala tempat. Tetapi apa yang terjadi?
Elisa ini adalah seorang abdi Allah yang setia, ya, sehingga apapun rencana dari Raja Aram dia mengetahuinya. Kemudian dia memberitahukan, menyuruh orang pergi kepada Raja Israel, supaya Raja Israel memerintahkan kepada pasukan-pasukannya untuk tidak melewati tempat-tempat yang Elisa katakan. Sehingga waktu itu orang Aram ini pergi ke segala tempat, tetapi mereka tidak menemukan orang Israel. Karena apa? Karena orang Israel sudah mengetahui lebih dahulu tempat-tempat yang akan dituju oleh tentara Aram. Sehingga waktu itu marahlah Raja Aram ini. Ia memanggil pelayannya, panglimanya, dia bertanya, siapakah orang di antara kita ini yang memihak kepada Israel? Mereka berkata, tidak ada tuanku, kami semua setia kepada raja. Kemudian salah satu berkata, ada seorang abdi Allah, ia adalah Elisa, dia yang memberitahukan kepada Raja Israel. Wow, maka marahlah Raja Aram yang memerintahkan semua tentaranya untuk pergi menangkap Elisa. Waktu itu Elisa berada di satu kota yang namanya kota Dotan. Maka bala tentara orang Aram dengan berpakaian lengkap, berpakaian perang, banyak jumlahnya, Alkitab katakan, mereka pergi untuk menangkap Elisa. Ketika pagi-pagi benar, bangunlah bujang atau pelayan dari Elisa ini. Ia pergi keluar, kemudian melihat ada banyak tentara orang Aram. Dan dia berkata kepada Elisa, tuanku, tuanku, celakalah kita, karena datang untuk mengepung kita. Tetapi apa kata Elisa? Jangan takut. Ya, jangan takut. Karena Elisa tahu bahwa yang berada di pihaknya, yang membelanya adalah Tuhan Allah yang sama kita percayai. Kemudian Elisa berkata kepada hambanya, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan, bukalah mata dari hambanya ini. Seketika itu pun hambanya ini melihat bahwa di atas gunung ada begitu banyak, penuh dengan kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Elisa, melindungi Elisa. Saat itulah hambanya ini percaya bahwa mereka ada dalam perlindungan Allah. Kemudian Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, butakanlah mata-mata orang Aram ini. Seketika itu pun mata orang Aram tidak dapat melihat. Kemudian Elisa berkata kepada orang Aram, Tuhan, sepertinya kalian salah. Jalannya bukan di sini, kotanya juga bukan di sini. Marilah saya antar kalian. Jadi waktu itu orang Aram mereka dibutakan, seolah-olah mereka ini tidak mengenal Elisa. Elisa mengantar mereka ke kota Samaria. Sesampai kota Samaria, Elisa berdoa kepada Tuhan Allah, biarkanlah mata mereka ini melihat kembali. Kemudian mereka melihat dan kaget. Oh, kita tadi kan pergi ke Dotan untuk menangkap Elisa. Kenapa kita sekarang sudah berada di tengah-tengah bangsa Samaria, di kota Samaria? Kemudian Raja Israel bertanya kepada Elisa, abdi Allah, mau apakah yang saya perbuat terhadap tentara orang Aram ini? Perlukah saya bunuh mereka? Elisa bilang, jangan kau bunuh mereka, tetapi berikanlah kepada mereka makan. Dan seketika itu tentara orang Aram dijamu oleh Raja Israel. Mereka makan, minum dengan sepuasnya. Ketika mereka sudah selesai, maka mereka pulanglah ke negeri Aram. Mulai saat itulah orang Aram tidak pernah lagi memasuki negeri Israel. Karena mereka tahu Allah Israel, Allah yang kita sembah, Allah yang Elisa sembah, yang membela mereka. Sehingga mereka tidak dapat melawan.
Seperti ada ayat firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, bukan? Ya adik-adik. Jadi super kebenaran dari kisah Elisa dan orang Aram pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Seperti akhir-akhir ini adik-adik sekalian, kita masih ada di masa-masa pandemi. Jangan takut. Mungkin adik-adik berkata, aduh, ini sudah mau masuk tahun baru. Kira-kira tahun depan bagaimana? Ini sudah mau ujian akhir semester. Bagaimana saya bisa mengerjakan soal-soal? Tidak ya? Jangan takut. Seperti Elisa, dia percaya bahwa Allah selalu ada di pihaknya. Ya, adik-adik, seperti juga dalam super ayat kita minggu ini. Super ayat kita mengatakan, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini adalah perkataan dari Elisa kepada hambanya tadi. Jangan takut bahwa yang menyertai kita itu lebih banyak. Ketika matanya dibukakan, ia melihat ada bala tentara, kuda dan kereta berapi banyak yang sementara berada di sekitar mereka untuk menjaga mereka. Adik-adik sekalian, mari kita beriman seperti Elisa. Kenapa dia tidak takut? Karena dia punya iman yang kuat bahwa Allah selalu ada di pihaknya, sehingga dia tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Walaupun di depan matanya ada tentara dengan perlengkapan senjata untuk menangkap dia karena Raja Aram marah, tetapi dia tidak takut sedikit pun, karena dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan selalu ada di pihakku. Adik-adik, mari kita belajar dari Elisa, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa dalam keadaan apapun yang kita hadapi, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang ada di dunia ini. Kita dilindungi oleh bala tentara sorga, oleh malaikat sorga setiap saat melindungi kita. Tuhan ada di pihak kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang sudah mengajarkan setiap kami bahwa dalam keadaan apapun kami tidak takut, sebab kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Kami percaya yang menyertai kami lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk kami punya iman seperti Elisa. Walaupun ada tantangan di depan, dikepung oleh banyak musuh, tetapi ia beriman bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang Elisa sembah, Allah itu pula yang sama, yang selalu ada, menjaga, melindungi, dan membela setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami pagi hari ini. Biarlah kami pegang firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman buat kami menjalani hari-hari ke depan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kids Challenge minggu ini untuk kelas kecil adalah mewarnai dan membuat pola kereta dan jubah.
Silakan mengunduh pola kereta dan jubah pada link Google Drive di pesan WhatsApp link Sekolah Minggu Online. Kids Challenge kelas besar adalah mencari dan membaca Yeremia 33 ayat 3 dan mendiskusikan arti dari ayat tersebut bersama dengan keluargamu, papa dan mamamu, dan menjawab 3 pertanyaan berikut. 1. Elisa menginginkan roh Tuhan lebih lagi. Mengapa dia menginginkan lebih? 2. Menurut kalian, apa saja cara kita mengenal Tuhan lebih lagi agar memahami sifat Tuhan, kasih-Nya, kehendak dan jalan-jalannya? 3. Bagaimana mengenal Tuhan bisa menolong kita berjalan bersamanya setiap hari? Hasil diskusi kalian bersama orang tuamu dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp Abi Matawai. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.